Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nawina ala man salafun salih wa ala man wa sahibil kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrarihi fid dharain. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dharaini amin. Pada saat ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim fasal tentang wara'. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i fi halit ta'allum. Faslun utawi iki iku fasal fil wara'i ing dalem menerangkan bab wara' fi halit ta'allum pada saat kondisi mencari ilmu. Ma maknal wara'? Apa yang dimaksud dengan wara'? Wara' menurut sebagian ulama diartikan dengan menjaga diri dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang disyubhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam kitab ini, fasal ini menjelaskan tentang sifat yang harus dilakukan oleh semua para thalabul ilm, orang yang mencari ilmu, untuk bagaimana bisa dia menjaga diri dari haram dan subhat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang masih subhat. Rawa ba'duhum haditsan fi hadzal bab. Diriwayatkan ba'duhum sebagian dari para ulama hadisan ing siji hadis terhadap satu hadis fi hadzal bab terhadap bab ini, bab wara' an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya baginda Nabi qala, berkata siapa Kanjeng Nabi, man lam yatawarra fi ta'allumi, man barang siapa, lam yatawarra yang tidak wara, tidak menjaga, fi ta'allumihi pada saat belajar, siapa man ibtalahu Allahu
bi ahadi salasati asya. Ibtala, maka menguji siapa Allah bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu dari 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis tersebut menjadi ujian bagi orang yang mencari ilmu? Yang pertama, imma ayyumitahu fi syababihi. Ada kalanya dia diuji dengan kematian fi syababihi, pada saat masih muda. Au yuqi'ahu firrasatiqi, au yuqi'ahu firrasatiqi, atau dia diuji tinggal atau hidup firrasatiqi, di desa yang sepi. Au yabtalihi bihidmati sultani, atau yang ketiga diuji siapa orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelayan atau kaki tangan dari penguasa. Famahma kana talibul ilmi, famahma, manakala kana ada siapa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, au ra'a, iku warok atau mau menjaga dirinya, karena maka ada siapa orang tersebut, talib tersebut, ilmuhu anfa, ilmunya bermanfaat. Jadi maksudnya adalah orang yang mencari ilmu diperlukan sifat warok, diperlukan sikap menjaga dirinya dari sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa yang dia inginkan, yaitu ilmunya, bisa bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisaro, wa ta'allumu, dan belajarnya itu ketika proses atau masa belajarnya, lahu, bagi anak tersebut, bagi talib tersebut, orang yang mencari ilmu tersebut, aisaro, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu tidak mudah. Mencari ilmu itu tidak gampang. Ada saja ujian bagi orang yang mencari ilmu. Maka ketika orang yang mencari ilmu itu dia sudah berusaha untuk melakukan sifat atau melakukan hal-hal yang kategorinya warok, maka bisa jadi dia kemudian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyari ilmu itu tidak mudah. Mungkin saat ini, masa-masa seperti sekarang ini, kita benar-benar merasakan bahwa ujian bagi orang yang mencari ilmu itu ada. Sekarang di dunia, di negara kita, di Indonesia,
kita tahu semua sedang ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah COVID-19 sehingga menjadikan segala aktivitas yang selama ini kita lakukan termasuk mencari ilmu akhirnya menjadi semakin seperti seolah-olah semakin sulit. Orang yang biasanya belajar ke sekolah sekarang belajar di rumah. Yang biasanya belajar dengan mudah sekarang merasa agak kesulitan, harus daring dan sebagainya. Wa fawaiduhu aktsaru. Dari sifat warok tersebut apa yang didapatkan? Wa fawaiduhu, faedah dari warok itu aksar, banyak hal yang bisa kita dapatkan, faedah yang kita dapatkan dari kita menjalankan atau melakukan sifat warok. Wa minal wara'i al-kamil. Wa minal wara'i, dan iku setengah saking warok yang sempurna, yaitu ayyataharraza minasyaba'i. Ayyataharraza, hendaknya menjaga, minasyaba'i, saking kenyang, wareg. Jadi bagaimana kita itu tidak sering terlalu kenyang, karena perasaan terlalu kenyang itu juga akan menjadikan orang itu mudah untuk malas dalam mencari ilmu. Wa kasratin naumi. Wa kasratin naumi, lan akeh turu dan banyak tidur. Nah, ini juga akan menjadi salah satu penyebab ya, dari sulit untuk mencari ilmu. Wa kasratil kalami, dan akeh guneman, akeh ngomong. Fi ma la yanfa'u, terhadap pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi termasuk kita kalau kepingin punya sifat warok, diantaranya kita tidak perlu memperbanyak ngomong. Orang yang banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Ya. Ake omong karo koncone, banyak ngomong dengan temannya yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau disuruh ngaji, baru 5 menit, baru 10 menit, sudah terasa capek, sudah ngantuk. Tapi begitu selesai ngaji, ngobrol karo koncone, ngomong sama teman-temannya, ngalor ngidul, ngomong yang nggak jelas, 1 jam 2 jam kuat. Tapi untuk urusan ngaji, untuk urusan ibadah, ini kadang untuk urusan zikir itu terasa capek. Wa ayyah-tariza, dan hendaknya menjaga an akli ta'amis suqi, saking makan makanan pasar. Di sini disebutkan di dalam kitab Taklim bahwa di antara kategori warok adalah menjaga dari makan makanan pasar, jajanan pasar. In amkana, jika memungkinkan, untuk menghindari makanan pasar tersebut. Kenapa kok di dalam kitab ini Syekh Az-Zurnuji menyebutkan bahwa menghindari atau menjaga dari memakan makanan pasar itu termasuk bagian dari warok? Li'anna ta'ama suq, karena sesungguhnya makanan pasar ya,
aqrabu ilan najasati wal khabathah. Aqrabu itu dikhawatirkan, ya, makanan tersebut itu dekat dengan sesuatu yang najis, wal khabathah, dan sesuatu yang kotor. Karena kita tidak tahu bagaimana prosesnya, pembuatannya, bagaimana kesuciannya, bagaimana kebersihannya. Apakah makanan jajanan pasar yang kita beli itu sudah dibuat, diproses prosedurnya sehigienis mungkin? Apakah bahan-bahannya benar-benar suci? Apakah bahan-bahannya benar-benar sesuatu yang baik? Kita tidak tahu. Maka disebutkan di dalam kitab ini sebagian dari menjaga sifat wara' adalah menghindari dari memakan makanan besar. Bukan berarti tidak boleh. Artinya berusaha semaksimal mungkin, berusaha jika memungkinkan kita hindari. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada lagi makanan yang bisa kita konsumsi selain makan itu, kita yakin husnudzon bahwa penjualnya bersih, makanan tersebut bersih, halal, tidak najis, ya sudah, kita makan saja nggak apa-apa. Wa ab'adu an dzikrillah, dan makanan pasar tersebut selain disebutkan di dalam kitab ini dekat kepada najis dan khabathah, sesuatu yang kotor, wa ab'adu an dzikrillah, dan bisa menjauhkan dari zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqrabu ilal ghaflati, dan mendekatkan atau menjadikan orang tersebut ilal ghaflati, pada kelupaan, kelalaian. Wali anna absarul fuqara, wali anna, lan karena sesungguhnya absarul fuqara'i, beberapa penglihatan, pandangan dari fuqara'i, wong-wong yang fakir, orang yang tidak mampu, taqa'u alaihi, tertuju kepada makanan tersebut. Kita mampu beli makanan, tetapi ada sebagian kelompok, sebagian orang yang tidak mampu membeli makanan tersebut. Dia hanya bisa melihat kita membeli, sedangkan dia tidak mampu untuk membeli. Wala yaqdiruna, nah ini, wala yaqdiruna, dan orang-orang fakir tersebut tidak mampu ala syira'i, untuk membeli minhu, terhadap jajanan makanan pasar tersebut. Fayata'adzawna bidzalika, oleh karena mereka tidak mampu, mereka merasa bersedih bidzalika, dengan hal tersebut, ketidakmampuan orang-orang fakir itu membeli makanan tersebut. Fatadhabu barakatuhu, maka kalau kemudian itu yang terjadi, di dalam kitab ini disebutkan fatadhabu barakatuhu, maka hilang apa keberkahan dari makanan tersebut. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membeli sesuatu yang kemudian ada orang yang tidak mampu, orang yang fakir, tidak mampu untuk membeli makanan tersebut, dia hanya bisa melihat, kemudian sampai merasa sedih. Dan kita mungkin tidak tahu dengan apa yang mereka rasakan. Itu disebutkan di dalam kitab ini, kalau itu terjadi bisa menghilangkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Wa hukiya annal imam, wa hukiya, dan diriwayatkan, diceritakan, annal imama, bahwa sesungguhnya al-imam Syekh
Al-Jalil Muhammad bin Al-Fadli, Syekh Jalil Muhammad bin Fadli, karena ada siapa Syekh tersebut, fi halit ta'allumi, pada masa-masa belajarnya, pada saat beliau masih tahap mencari ilmu, la ya'kulu min ta'amis suki, tidak makan dari makanan pasar. Jadi Syekh Jalil Muhammad bin Fadli ini selama beliau mondok, beliau belajar, tidak pernah makan makanan dari pasar. Wa kana, dan ada siapa abuhu, ayah dari beliau, yaskunu firrustaqi, yaskunu yang tinggal, menetap, firrustaqi di pedesaan, wa yuhayyi'u ilaihi, wa yuhayyi'u, dan menyiapkan siapa ayahnya, ayah dari Syekh Jalil, ilaihi, terhadap makanan Syekh Jalil. Ta'amuhu, ing panganani, wa yadkhulu ilaihi, jadi untuk makanan yang dikonsumsi oleh Syekh Jalil ketika beliau masih mondok, masih mencari ilmu, itu disiapkan oleh ayahnya, kemudian dibawakan ke tempat di mana Syekh Jalil itu mencari ilmu. Wa yadkhulu ilaihi, dan masuk siapa ayahnya, ilaihi, ke dalam asrama atau tempat dari putranya tersebut, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, faro'a, maka melihat siapa ayahnya, fi baiti ibnihi, di dalam rumah dari putranya tersebut, hubzas suqi, melihat makanan pasar, jajanan pasar, yauman, pada satu saat, falam yukallimhu sakhiton, maka setelah melihat hal tersebut, falam yukallimhu, maka tidak mau berbicara siapa ayahnya terhadap Syekh Jalil tersebut, sakhiton, dan marah, alaihi, terhadap Syekh Jalil putranya. Fa'tadzara ibnuhu, fa'tadzara, maka menjawab, beralasan siapa anaknya Syekh Jalil tersebut, menyampaikan kepada ayahnya, faqala, maka berkata, matur siapa Syekh Jalil, mashtaraituhu ana, saya tidak membeli, bukan saya yang membeli makanan tersebut. Walam ardo bihi, dan saya juga tidak ridho, saya juga tidak mengharapkan terhadap makanan tersebut. Walakin, akan tetapi, ahdarahu syariki, yang membawa makanan tersebut ke dalam kamarnya adalah syariki, temannya. Jadi bukan Syekh Jalil yang membeli, bukan Syekh Jalil yang membawa, tetapi temannya. Faqala abuhu, maka berkata ayahnya, lau kunta tahtatu wa tatawarra'u an mithlihi lam yajdari syarik. Lau kunta, andaikan ada siapa engkau wahai Jalil, tahtatu, itu hati-hati, ya, andaikan kamu mau berhati-hati, wa tatawarra'u, dan mau
memiliki sifat wara' an mithlihi, atau seumpama sifat tersebut, lam yajdari, maka tidak akan berani sapa syarikuka, temanmu, bidzalika, dengan melakukan hal tersebut. Di ayahnya mengatakan, umpomo, andaikan kamu mau lebih hati-hati, kamu mau memiliki sifat wara', maka niscaya temanmu tidak akan berani membawa makanan seperti itu ke dalam kamarmu. Wa hakadza, dan hal tersebut kanu ada siapa ulama ya tawarruuna, podo warok, ya, siapa para ulama, falidzalika, maka karena iku, wuffiqu lil ilmi, diberi taufik, diberi petunjuk, lil ilmi, terhadap ilmu, wan nashri, dan menyebarkan dari ilmu tersebut, hatta, sehingga, baqiya, kekal, tetap, apa ismuhum, nama-nama mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi para ulama yang terkenal dengan sifat waroknya, ulama yang dikenal dengan sifat kehati-hatiannya, maka beliau-beliau itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga kemudian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, yang ilmu tersebut akan tetap kekal sampai kapanpun, meskipun ya beliau-beliau itu sudah meninggal, tapi namanya akan tetap diabadikan. Ya, seperti kita ketahui para ulama-ulama yang wara', beliau memiliki karya-karya yang sampai saat ini karya-karya beliau itu masih tetap dipergunakan, masih tetap dimanfaatkan sekalipun orangnya sudah tiada. Wa wassa, dan berwasiat siapa faqihu, orang yang ahli fiqih, min zuhadil fuqaha, dari seseorang yang zuhud, yang ahli zuhud, dari para ulama fikih, talibal ilmi, berwasiat kepada orang yang mencari ilmu, alaika, tetap posiro, anta taharroza, hendaknya engkau menjaga, anil ghibah, dari menggunjing. Jadi para ahli fikih, para ulama yang zuhud berwasiat kepada siapapun yang mencari ilmu untuk tetap menjaga dirinya agar tidak sampai ada dalam dirinya sifat ghibah atau menggunjing. Wa an mujalasatil mikthar, dan dari kumpul dengan orang yang banyak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita kumpul dengan orang yang suka bermaksiat, meskipun kita tidak ada niatan untuk bermaksiat, tapi kita tidak tahu apakah dengan kumpulnya kita dengan mereka yang ahli maksiat, kita bisa menjamin kita tidak terbawa mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan ada istilah, kumpul dengan orang, dengan penjual parfum, maka kita akan ikut harum, meskipun kita tidak ikut menjual parfum. Kumpul dengan siapa, lingkungan yang seperti apa, itu yang akan bisa mempengaruhi kita. Kumpul karo wong dodol iwak, orang yang menjual ikan, maka kita akan ikut amis,
Kumpul dengan orang yang jual parfum, kita ikut harum. Kumpul dengan orang soleh, mudah-mudahan kita menjadi soleh. Kumpul dengan orang yang ahli maksiat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita bisa jadi suatu saat akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa qala, dan berkata, siapa fuqaha, inna man yuksirul kalam, inna sesungguhnya, man yuksirul kalama, barang siapa yang banyak ngomong, ya, akeh ngomongi, yasriku umroka, yasriku iku menghilangkan atau nyolong umroka ing umuri sira. Jadi barang siapa lek akeh omong, tanpa terasa, tanpa kita sadari, umur kita akan kita akan kehilangan umur kita. Artinya apa? Kalau kemudian kita buat ngomong yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tanpa terasa waktu kita akan habis hanya gara-gara kita manfaatkan, kita gunakan untuk banyak ngomong. Wa yudayyi'u awqataka wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan awqataka ing waktune. Kadang kalau sudah ngomong gak kerasa, ya, tidak terasa sejam 2 jam. Akhirnya apa yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik, yang hal-hal yang lebih positif, tapi kemudian karena dipakai untuk ngomong ngalor ngidul yang tidak jelas, sehingga waktunya tersita hanya untuk aktsarul kalam. Wa minal wara'i, dan termasuk dari warok, yaitu ayyajtaniba, menjauhkan siapa talib, orang yang mencari ilmu, an ahlil fasadi, ya, menjauhkan dirinya dari ahlul fasad, orang yang suka melakukan kerusakan. Wal ma'asi, dan orang yang ahli maksiat. Wat ta'dili, dan orang yang suka menganggur, ya, senang nganggur. Fa innal mujawarata, maka sesungguhnya menemani, ya, orang-orang yang disebutkan di awal tadi, mu'thiratun, itu bisa berdampak, la mahalata, hale pasti, wa ayyajlisa, dan hendaknya duduk lungguh sapa wong kang golek ilmu, orang yang mencari ilmu, mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Termasuk bagian dari warok itu ketika kita belajar dalam menghadap ke arah kiblat. Wa yakuna, dan ada siapa orang yang duduk menghadap kiblat, mustannan, iku melakukan kesunahan, bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghtanima, dan memohon da'wata ahlil khair, memohon doa, ya, dari ahlil khair, orang-orang yang disebutkan atau dikategorikan menjadi ahli kebaikan, orang yang sering selalu melakukan perbuatan baik. Karena apa? Tujuannya untuk apa?
kita tidak bisa tahu apakah kita termasuk orang yang sering melakukan kebaikan atau tidak. Maka sudah sewajibnya dan seharusnya bagi kita untuk memohon doa kepada para ulama, para habaib, para orang yang ahli kebaikan. Karena bisa jadi beliau-beliau itu ya, karena seringnya melakukan kebaikan, seringnya melakukan amal ibadah, bisa dikategorikan orang tersebut termasuk orang yang dekat dengan Allah karena ibadahnya. Wa yataharraza an da'watil mazlumin, wa yatakharraza, dan menjaga siapa talibul ilmi, orang yang belajar, an da'watil mazlum, saking dungone wong kang dianiaya. Maksudnya kalau kita belajar mencari ilmu, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menzalimi orang lain, yang karena perbuatan kita sehingga menyebabkan orang yang kita zalimi akhirnya dia berdoa memohon keadilan kepada Allah, ya, sehingga doa tersebut akhirnya kembali kepada kita. Termasuk salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang dizalimi, orang yang mazlum. Makanya kalau kemudian naudzubillah kita melakukan satu perbuatan zalim kepada orang lain sehingga orang tersebut mendoakan yang mungkin efeknya tidak baik bagi kita, maka bisa jadi itu kemudian terjadi kepada kita. Jangan sampai, ya, di sini makanya disebutkan wa yataharraza an da'watil mazlumin, ya, menjaga dari doanya orang yang mazlum. Wa hukiya, dan diceritakan, anna rajulaini, bahwa sesungguhnya ada dua orang laki-laki, kharaja fi talabil ilmi, yang keluar dari mencari ilmu. Dua orang laki-laki yang sama-sama masuk pesantren, kemudian dua-duanya juga keluar. Lil ghurbati, ya, dari pondoknya. Wakana syarikaini, wakana, dan ada siapa syarikaini, dua rojul tadi itu berteman, fil ilmi, ing dalam ilmu. Faraja'a, maka kembali, ba'da sinina, setelah beberapa tahun di pesantren mencari ilmu, ila baladihima, pulang ke daerah masing-masing. Waqad faquha, dan benar-benar, ya, faquha, ahli faqih, ahaduhuma, ahli fikih, ahaduhuma, salah satu di antara dua laki-laki tersebut. Walam yafqah al-akhar, dan tidak menjadi orang yang ahli fikih atau orang yang ahli di bidang agama, al-akhar, salah satunya. Fata'ammala, maka memikirkan siapa fuqahaul baldah, ahli fikih yang ada di daerah tersebut. Wasa'alu, dan bertanya siapa para ahli fikih, an halihima, ya, bertanya kepada teman-temannya yang ada di pondok tentang hal, keadaan dari keduanya. Watakrorihima, dan bagaimana dua anak tersebut pada saat mengaji itu mutolaahnya. Wajulusihima, dan bagaimana duduk dari dua orang tersebut pada saat mereka berdua sama-sama ngaji.
Fa ukhbiru, maka diceritakan, dikabarkan oleh teman-temannya yang seangkatan dengan dua orang tersebut di pondok, anna, bahwa sesungguhnya julusalladzi, duduknya alladzi, wong orang, tafaqqaha, yang ahli fikih, ya. Dari dua orang tersebut yang ahli fikih ini diceritakan bahwa fi halit tikrari, pada saat dia itu mutolaah, pada saat dia itu mengulang pelajaran itu, karena ada siapa laki-laki yang ahli fikih tersebut, mustaqbilal kiblati wal misri, dia itu mutolaahnya, belajarnya, ya, mengulang kajian kitabnya, belajarnya itu dengan menghadap kiblat, wal misri, dan menghadap ke negara Mesir. Alladzi, hasola, yang menghasilkan, al-ilmu, apa ilmu, fihi, ing dalam negara Mesir. Jadi menghadap kiblat dan kemudian menghadap ke negara Mesir. Memang disebutkan bahwa negara Mesir itu adalah negara yang termasuk pusat peradaban, ya. Banyak ahli ilmu yang berasal dari sana. Wal akharu, dan laki-laki yang satunya, karena ada siapa laki-laki tersebut, mustadbirul kiblati, ikut membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa wajhuhu ila ghairil misri, dan wajahnya dia palingkan dari negara Mesir. Fattafaqal ulama'u, maka bersepakat para ulama, wal fuqaha, dan para ahli fikih, annal faqiha, bahwa orang yang, si anak yang ahli fikih tersebut, faquha, itu bisa menjadi ahli fikih, bibarakati istiqbalil kiblati, di antara sebabnya adalah karena barokah dia selama belajar, dia selama mutolaah, selama mencari ilmu, selalu istiqbalil kiblati, menghadap kiblat. Idhuwa sunnah, idhuwa, karena sesungguhnya menghadap kiblat, as-sunnatu, itu sunnah, fil julusi, ing dalam lungguh, illa indal darurati, kecuali tatkala darurat. Wa bi barakati du'ail muslimina, dan barokah dari doa orang-orang Islam, ya, di negara di mana dia menghadap. Fa innal misra, karena sesungguhnya negara Mesir, la yakhlu anil ubad, tidak pernah sepi dari orang-orang yang ahli ibadah, wa ahlil khair, dan orang yang ahli kebaikan. Fadzahiru, maka zahir utawi zahir, ya, yang nampak, anna abidan minal ubad, sesungguhnya orang-orang yang ahli ibadah, minal ubadi, dari ahli-ahli ibadah yang lain, da'a, dungo, memohon, lahu, kepada Allah, ya, untuk orang-orang yang mencari ilmu, mendoakan bagi para talibul ilmi, fil laili, ing dalam waktu bengi. Jadi termasuk barokah dari menghadap mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, itu sesuatu yang sunnah. Kemudian dia
menghadap negara yang diketahui adalah negara tersebut banyak orang yang alim, banyak orang yang ahli ibadah, yang bisa diyakini bahwa dari orang-orang yang ahli ibadah tersebut mereka memohon berharap mendapatkan barokah doa dari orang-orang yang ahli ibadah tersebut ya pada malam hari. Wa yambaghi li talibil ilmi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.